Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di hari yang mulia ini Pak ya, hari Kamis ya. Kamis malam Jumat. Kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan lagi pembahasan rutin kita mengenai masalah-masalah fikih ibadah di sholat, yang insyaallah di maghrib ini kita membahas tentang sholat duha ya, sholat duha. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Sholat duha itu salah satu sholat sunnah yang ya termasuk dijaga juga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk salah satu sholat yang dijaga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak Pak hadis yang menjelaskan kepada kita keutamaan sholat duha tersebut. Banyak. Beberapa diantaranya paling riwayat itu yang paling masyhur ya. Pertama, riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Yusbihu ala kulli sulama, ya. Ketika kalian berada di pagi hari, setiap persendian min ahadikum shadaqah. Jadi setiap persendian kita ini Pak, banyak persendian ini, persendian. Nah, setiap persendian itu ada sedekahnya, ada kewajiban ya, sedekahnya. Kita tunaikan sedekahnya dari setiap sendi-sendi kita itu. Fakullu tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap tahmid alhamdulillah itu Pak, itu juga sedekah. Wa kullu tahlilatin, setiap tahlil la ilaha illallah itu juga sedekah. Wa kullu takbiratin, setiap takbir Allahu Akbar shadaqah, sedekah. Wa amrun bil ma'rufi, kita memerintahkan yang baik itu juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqah, dan melarang dari yang mungkar itu juga sedekah. Wa yajzi uzalika, dan sedekah yang banyak itu Pak. Kalau dalam hadis lainnya nanti akan dijelaskan, sendi kita ini ada 360. Itu ada kewajiban sedekahnya setiap hari itu ya Bu ya.
Makanya dikatakan setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap takbir sedekah, setiap amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah, dan itu cukup ya bisa terwakilkan ya Pak ya. Wa yajzi'u min zalika, itu bisa terwakilkan oleh rakaatani yarka'uhuma minadh duha, 2 rakaat yang dikerjakan oleh seorang muslim ketika waktu duha. Yang banyak tadi Pak, itu bisa diwakilkan sedekahnya dengan 2 rakaat sholat duha. Ya, coba ya. Ya, kita persendiannya banyak itu Pak. Perlu kita sedekahkan ya. Caranya apa? Ibu ya, dengan 2 rakaat sholat duha. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan Abu Daud. Ada riwayat lainnya dari Ahmad, Abu Daud, dari Buraidah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fil insani, pada manusia itu ada situna wa salasami'ah misal, ada 360. Itu berdasarkan hadis. Nanti berdasarkan ilmu yang teruji setelahnya, ilmu kedokteran, yang memang ada 360 sendi di kita ini Pak. Di hadis itu benar-benar dari Allah Ta'ala ya Pak. Wahyu kemudian diturunkan kepada Nabi, Nabi mengeluarkan dengan lafaznya sendiri. Maknanya dari Allah Ta'ala 360. Nah 360 sendi itu alaihi ayyatasaddaq an kulli mifsalin minha sadaqah. Bagi setiap muslim, untuk setiap sendinya itu ada kewajiban sedekahnya. Para sahabat bertanya, "Famanil ladzi yatiqu zalika ya Rasulullah?" 360 sendi tiap hari, siapa yang mampu ya Rasulullah? Kata Rasulullah menjawabnya Pak, an-nakhamatu fil masjid yadfinuha, ya, bekas ingus Pak. Ingus yang dibuang orang kemudian dikuburkan, yang dibuangnya di masjid kemudian dikuburkan. Atau syai' yanhihi anit tariq, itu bisa digugurkan, disedekahkan dengan cara kalau ada ingus kotoran di masjid atau apa kemudian dibersihkan ya Pak ya. Atau membuang sesuatu yang mengganggu di jalan ya. Fa illam yaqdir, kalau nggak mampu ya, kalau nggak mampu melakukannya, faraqata ad-duha tajzi'u anhu, 2 rakaat duha ya, itu cukup untuk mewakilinya. Kalau kita nggak mampu bersih-bersih di masjid atau apa ya, itu pahalanya bisa diwakilkan dengan 2 rakaat duha. 2 rakaat duha itu cukup baik. Bismillah. Kedua hadis tadi itu Pak menunjukkan keutamaan duha. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mensyariatkannya kepada kita sehingga bisa membayar kewajiban sedekah dari 360 sendi yang ada di tubuh kita. Ya. Maka tugas kita itu kalau bisa dijaga duha itu minimal 2 rakaat itu Pak. Minimal 2 rakaat. Jadi berdasarkan riwayat tadi itu menunjukkan kepada kita bahwasanya kita memang sangat dianjurkan untuk menjaga sholat duha, mudawamah, muwazabah, dijaga sholat duha itu Pak ya. Kemudian juga menunjukkan kepada kita untuk memperbanyak tasbih Pak ya, memperbanyak tahmid, memperbanyak tahlil la ilaha illallah itu, memperbanyak amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian dafnil nakhamah kalau ada kotorannya, ingus apa itu kalau perlu ditutupi pakai tanah ya Pak ya. Kotoran sesuatu yang ini yang akan mengganggu orang di jalanan juga, itu termasuk semuanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi ya kita mudawamah, kalau bisa dijaga yang duha minimal 2 rakaat tersebut ya,
untuk sebagai sedekah bagi setiap sendi yang ada di badan kita. Kemudian dari Nuwas bin Sam'an juga ada riwayat lainnya. Nuwas bin Sam'an itu sahabat Nabi juga, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, ya bani Adam, wahai anak Adam, la ta'jizanna, jangan sampai kalian tidak bisa an arba'i raka'atin, untuk mengerjakan 4 rakaat fi awalin nahar, di awal siang. Jadi kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman baik dalam hadis qudsi. Hadis qudsi berarti Allah taala yang berfirman melalui hadisnya. Rasul yang mengatakan, la ta'jizanna, jangan sampai kalian tidak mampu, ya, an arba'i raka'atin, untuk menjaga 4 rakaat fi awalin nahar, di awal siang, ya. Akfika akhirahu. Akfika akhirahu artinya Pak, sisa dari siang itu Allah jamin gitu. Aku cukupkan kamu sisa siang itu. Kalau tadi 2 itu minimal, ya, untuk menutupi kewajiban sedekah untuk setiap sendi kita ini. Kalau bisa menjaga 4 rakaat, kata Rasulullah, akfika akhirahu, ya aku jamin sisanya. Sisa hari itu Pak, sisa hari kita itu Allah jamin. Rezeki kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian itu mengaitkannya dengan rezeki kadang-kadang. Walaupun jangan sampai kita beribadah itu gara-gara rezekinya itu. Niatnya lillahi ta'ala, rezekinya akan ngikut tentu Pak ya. Tapi Allah memberikan jaminan memang di situ. Dalam hadis Nuwas bin Sam'an dikatakan tadi, wahai anak Adam, jangan sampai kalian tidak mampu, lemah untuk melakukan 4 rakaat di awal siang. Aku cukupkan kalian akhirnya, atau akhir itu sisa hari dari siang tersebut. Nah, di awal siang. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim, At-Tabrani dan rijalnya thiqat, ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Abu Daud, An-Nasa'i dari Nu'aim Al-Ghatafani dengan sanad yang jayyid. Kemudian dalam lafaz Bukhari dari Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah Ta'ala qala, Allah Ta'ala berfirman apa ya? Wahai anak Adam, irka'li 4 raka'atin min awalin nahar, ruku kepadaku 4 rakaat. Ruku kepadaku 4 rakaat di awal siang. Di awal siang dia sekitar, ya awal-awal siang itu Pak ya. Ketika sudah masuk waktu duha, jam 7, jam 8, ya, kita kerjakan 4 rakaat duha. Akfika akhirahu, kata Allah, aku jamin sisa hari itu, aku jamin kata Allah Ta'ala untuk rezeki kehidupanmu itu. Kalau tadi 2 rakaat terkait dengan setiap sendi kita ya, ya. Kalau 4 rakaat kerjakan di awal siang sebelum kita beraktivitas misalnya Pak ya, Bu. Kita berangkat kerja, ada yang berangkat kerja misalnya, ada yang kantoran atau apa. Jam berapa, jam 8 masuk atau jam 7 ya. Itu kan udah bisa ya. Sekarang kan waktu suruh itu 5:30 ya. Suruh itu kan udah mulai mengerjakan. Itu kan suruh itu kan awal duha sebenarnya. Awal duha. Kalau kita nggak sempat karena sibuk kerja, kita kerjakan di awal sebelum berangkat itu juga nggak ada masalah di situ. Nah, walaupun nanti idealnya itu memang diakhirkan duha itu. Tapi kalau di sini kita di awal siang, ya karena mungkin kesibukan karena kerja, ya Allah jamin sisa hari yang ada. Kemudian dalam riwayat lainnya Pak, dari Abdullah bin Amru berkata, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus pasukan Sariyah, ya Pak ya. Kemudian pasukan Sariyah itu mendapatkan ghanimah yang banyak. Kemudian mereka segera pulang ke Madinah, cepat dapat berangkatnya cepat Pak, cepat dapat ghanimah, pulang lagi cepat ke Madinah. Kemudian orang-orang pun berbicara tentang cepatnya mereka, cepat mengalahkan musuh, dapat ghanimah banyak. Ghanimah itu harta perang Pak. Cepat pulangnya ke Madinah. Kemudian apa kata Rasulullah? Ala adullukum, apakah kalian ingin aku tunjukkan ala aqrabi minhum maghzan, yang lebih cepat daripada itu, wa aksari ghanimatan, kemudian lebih banyak harta perangnya, wa ausyak raj'ah, dan segera pulangnya. Man tawaddoa, siapa yang berwudu
summa ghada ilal masjid, kemudian berangkat ke masjid, lisabahatid duha, untuk mengerjakan sholat duha, fahuwa aqrabu maghzan, maka dia akan lebih dekat, lebih cepat ya Pak ya, pertarungannya. Wa aksaru ghanimah, lebih banyak harta rampasannya, lebih banyak dapat rezekinya Pak ya. Wa ausyaka raja'ah, dan lebih cepat pulangnya. Itu Allah memberikan jaminan rezeki di situ. Tapi itu tadi ya, jangan sampai kita jangan sampai ibadahnya untuk rezekinya. Rezeki itu akan timbul dengan sendirinya ya Pak ya. Tapi itu Allah janjikan memang. Allah janjikan. Kemudian Pak, dari hadis Abu Hurairah juga dikatakan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ausani khalili," kekasihku, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatiku 3 perkara, kata Abu Hurairah. Pertama, bisyami salasati ayyamin fi kulli syahr, berpuasa 3 hari setiap bulannya. Puasa 3 hari setiap bulannya itu ayyamul bid, 13, 14 dan 15 hitungan bulan Hijriah ya, 13, 14 dan 15 hitungan bulan Hijriah. Jadi kata Abu Hurairah, menasihatiku untuk berpuasa 3 hari setiap bulannya. Itu kalau kita nggak mampu. Kalau mampu lebih ya Senin Kamis itu. Kalau mampu lebih lagi ya puasa Daud itu. Tapi minimal kita coba untuk 3 hari setiap bulannya itu ya. Waraqatai duha, 2 rakaat duha. Wa an utir qabla an anam, untuk berwitir sebelum tidur. Itu nasihat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Pertama, berpuasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, 2 rakaat duha. Yang ketiga, berwitir sebelum tidur. Masalah witirnya kan sudah kita bahas sebelumnya Pak. Kemudian ada hadis lainnya Pak, dari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar mengerjakan sholat duha 8 rakaat. Nanti memang akan ada perbedaan di kalangan para ulama berapa sholat duha tersebut, banyaknya. Masalah minimalnya 2, nanti banyaknya mereka berbeda pandangan. Ini berdasarkan riwayat Anas, dalam Sahih juga disahihkan oleh Ibnu Hibban Al-Hakim ya, Imam Ahmad juga. Nabi Anas melihat Rasulullah itu mengerjakan sholat duha 8 rakaat. Ketika selesai, kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, "Inni sholaitu sholata rohbatin wa rohbatin." Aku mengerjakan sholat ya rohbah. Rohbah itu artinya mengharapkan rahmat Allah. Rohbah itu karena takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sa'altu Rabbi salasan, aku meminta 3 perkara dari Allah Ta'ala, kata Rasulullah ya. Fa'atani isnatain, aku diberi 2, wa mana'ani wahidah, tapi aku enggak dikasih yang satunya lagi. Jadi Nabi pernah Pak di sholat duha 8 rakaat itu, dalam riwayatnya Anas meminta 3 perkara. Dikasih 8, satunya enggak ya, satunya enggak. Apa yang 2 yang dikabulkan itu Pak? Sa'altu alla yabtaliya ummati bisinin. Aku meminta kepada Allah agar umatku enggak diuji dengan masa paceklik. Paceklik itu nggak ada air sama sekali, nggak pernah hujan sama sekali ya. Nah, Nabi meminta untuk itu tidak dilakukan, kemudian dikabulkan oleh Allah. Paceklik dalam ketika semuanya terkena musibah itu kan nggak pernah ada ya Pak ya. Paling ada beberapa wilayah, tapi kan nggak umum semuanya. Nggak satu dunia itu kena paceklik, itu kan nggak ada. Umat Islam semuanya kena, nggak ada. Beberapa satu wilayah tertentu itu ada. Nabi kan meminta secara umum. Kemudian aku meminta kepada Allah Ta'ala, kata Nabi, Allah yudhir alaihim aduhum, agar mereka tidak dikuasai oleh musuh mereka. Fafa'an. Kemudian Allah mengabulkannya ya. Kita dikuasai ya, oleh musuh kita itu kan, kalau seandainya kita sekarang seperti ini Pak, itu ya karena kita jauh dari Islam itu sendiri ya. Kita jauh dari Islam. Kalau seandainya Islam ya, dengan Islam yang sebenarnya kita kemuliaan itu akan dapat. Makanya Umar pernah mengatakan, "A'azzanallahu bil Islam." Kalau kita ini dimuliakan oleh Islam, ya, maka kita falan yaltamis wairu. Kita tidak akan mencari
yang selainnya. Karena ketika itu Umar kan pernah dikritik. Umar pernah dikritik menemui pasukannya itu baju Umar itu ya biasa. Bahkan dalam riwayat itu Umar itu berkhutbah itu di depan rakyatnya itu, rakyat khalifah itu ada 12 tambalan di bajunya. 12 tambalan. Itu khalifah ketika itu. Makanya ketika suatu hari ada pasukan Romawi itu Pak, mencari Umar itu dia bingung. Mencari istana Umar di Madinah itu. Cari mana Umar gitu. Tunjuk sana Umar. Cari Umar, mana Umar gitu. Tunjuk Umar tuh lagi tiduran. Tiduran di bawah pohon korma. Tuh badannya kena jejak apa Pak? Bekas pelupa korma semua khalifah. Makanya dia kagum ketika itu. Utusan Romawi itu kan, kalau Romawi kaisarnya kan istananya besar, penjaganya banyak. Umar gak ada penjaganya sama sekali. Padahal dia khalifah ketika itu. Ya gitu ya. Itu makanya Umar itu ketika ditanya, kok Anda seperti ini wahai Amirul Mukminin, padahal engkau bisa mendapatkan lebih daripada itu. Kata Umar, a'azzanallahu bil Islam, Allah memuliakan kita dengan Islam, bukan dengan tampilan-tampilan besar seperti itu, istana yang mega dan semacam-macamnya itu. Maka kita walannal tamis boiro, kita tidak akan mencari kemuliaan selain dengan Islam itu. Artinya kemuliaan umat Islam itu sebenarnya dengan Islam itu sendiri. Cuman kan kita meninggalkan itu, akhirnya ya dikuasai oleh kira-kira oleh musuh Islam itu sendiri. Kan itu Pak. Allah memberikan jaminan sebenarnya bahwasanya kita tidak akan berdasarkan hadis ini ya, kita selalunya tidak dikuasai oleh musuh kita. Cuman kita meninggalkan penyebab kemuliaan Islam itu, ya, kemuliaan umat Islam itu yang ditinggalkan, tinggal akhirnya terhina kira-kira itu. Kemudian yang tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala itu apa? Wa sa'altuhu an yalbasahum syi'an alla yalbasahum syi'an. Aku meminta kepada Allah untuk tidak bercerai-berai, ya, agar nggak banyak kelompok di tengah umat Islam itu. Cuman fa'aba alayya, cuman Allah tidak mengabulkan. Jadi 3 ini minta sama Rasulullah ketika sholat duha 8 rakaat itu Pak. Minta untuk tidak diuji dengan paceklik, pertama Allah kabulkan itu. Diminta untuk tidak minta agar umatnya tidak dikuasai oleh musuhnya, dikabulkan. Ketiga, diminta untuk tidak berpecah belah, tidak dikabulkan. Makanya perbedaan banyak di tengah kita ini umat Islam. Tapi kita balik ke poin kita lagi Pak, bahwasanya yang menjadi inti di sini adalah sholat duha. Jadi berdasarkan riwayat itu ada sholat duhanya yang 2 rakaat Pak. 2 rakaat itu yang terkait dengan sedekah untuk masing-masing sendi kita ini. Sendinya dalam hadis berjumlah 360. Kalau dalam ilmu kesehatan kedokteran itu kan memang 360 sendi kita itu Pak. Dan masing-masingnya ada kewajiban sedekahnya. Ya, itu bisa terwakilkan oleh 2 rakaat duha. 2 rakaat duha. Nah. Dan yang bisa menjadi sedekah juga yang lainnya apa Pak? Banyak tasbih, banyak tahmid, banyak takbir, banyak tahlil, la ilaha illallah itu, ya, kemudian amar ma'ruf, nahi mungkar, ya, itu termasuk semuanya sedekah Pak. Semua ketaatan itu sedekah itu. Sedekah. Ya. Sekarang kita lihat Pak masalah berikutnya. Kemudian tadi ada yang 4 juga Pak ya, 4 rakaat itu. Yang 4 rakaat itu siapa yang mengerjakan duha 4 rakaat di awal siang, Allah jamin 4 rakaat kita di awal waktu itu, sisa hari itu Allah jamin di kehidupan kita. Kemudian ada yang 8 rakaat tadi, yang 8 rakaat Rasulullah lakukan bagaimana riwayat Anas itu, yang meminta 3 perkara yang dikabulkan, 2 dan 1 tidak dikabulkan. Sekarang kita lihat dulu Pak, sebelum kita lihat jumlah rakaatnya itu, hukumnya. Ya. Sholat duha itu Pak, hukumnya adalah mustahabbah. Mustahabbah itu artinya sunnah. Siapa yang pengen pahalanya, ya, pengen mendapatkan keutamaannya, kerjakan, ya Bu ya, kerjakan. Kalau nggak mau ya nggak ada masalah juga sama sekali. Cuman kan kita khilafus sunnah, berarti khilafun Nabi, ya, berbeda dengan Nabi. Karena Nabi termasuk yang menjaga hal tersebut. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusollit duha, Nabi itu mengerjakan sholat duha sampai kami mengatakan hatta naqul la yada'wa, seakan-akan Nabi gak pernah melakukannya.
Ya, dan beliau meninggalkannya hatta naqul sampai kami mengatakan la yusalliha. Beliau seakan-akan enggak pernah mengerjakannya. Ya. Artinya kadang-kadang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hukumnya yang mustahab. Waktunya kapan, Pak? Waktunya dimulai dengan naiknya matahari ya sepanjang anak ujung tombak ya. Panjang ujung tombak. Ketika masuknya waktu syuruk itu sebenarnya sudah masuk waktu duha, karena udah masuk kan waktu awal duha. Syuruk itu kan awal duha sebenarnya. Nah, sholat syuruk itu dinamakan juga sholat duha di awal waktu. Nah, kalau sudah masuk waktu syuruk itu sebenarnya kita sudah bisa mengerjakan sholat duha. Makanya sebelum kerja kalau seandainya nggak sempat nanti Pak, kalau kita kerja misalnya jam orang kantoran misalnya, karena mungkin nggak sempat karena banyaknya pekerjaan di kantor, nggak sempat untuk duha ya duha dulu aja sebelum berangkat itu. Sekarang kan syuruk itu jam setengah 6 ya, jam 6, jam 7 sebelum berangkat itu ya, sholat dulu aja. Kalau seandainya nanti nggak sempat, kalau terbaiknya emang ditunda. Kapan waktunya berakhir itu Pak? Berakhirnya itu adalah ketika zawal. Kira-kira 10-15 menit sebelum zuhur itu kita masih bisa itu Pak duha. Zuhur misalnya sekarang jam setengah 12, berarti berakhir waktu untuk duha itu sekitar jam 11:15. Berarti ketika itu kita sebelum itu masih bisa kita duha, masih bisa duha, kita kerjakan duha. Tetapi waktu terbaiknya itu Pak diakhirkan sampai naik matahari dan kondisinya cuacanya agak panas ya Pak ya. Agak panas. Dalam riwayat itu diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kharajan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui penduduk Kuba. Penduduk Kuba itu Pak sekitar 2 mil dari Madinah itu. Ya, 2 mil, sekitar 3 kilo dari Madinah itu ada Kuba namanya. Nabi menemui penduduk Kuba, kemudian mendapati mereka mengerjakan sholat duha itu. Ya, kemudian apa kata Nabi? Sholatul awwabina, sholatnya orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya sholatul awwabina itu apa? Sholat duha itu Pak, itu namanya sholatul awwabin. Sholat orang-orang yang bertobat untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iza Ramadatil fisal. Ramadan itu Pak. Ramadan itu artinya panas. Al-fisal, fisal itu anak onta. Jadi ketika anak onta merasa kepanasan ya. Kalau di kita itu mungkin sekitar jam 10, setengah 11, jam 11 itu Pak. Nah itu waktu terbaik untuk melakukan duha itu ya. Penduduk Kuba itu yang dilakukannya. Jadi waktu terbaik untuk mengerjakan sholat duha itu ketika matahari sedang panasnya itu Pak, sebelum masuknya waktu zawal. Ya sekitar jam 10, setengah 11, jam 11 itu ya. Intinya tidak terlalu pagi ya, kecuali kita memang ada keperluan tadi. Waktunya terbentang di antara itu, terbaiknya itu diakhirkan. Ya, terbaik itu diakhirkan ketika matahari sedang panas-panasnya itu. Itu yang ketiga pembahasan kita. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai jumlah rakaatnya. Jumlah rakaatnya paling minimal untuk sholat duha itu Pak 2 rakaat. Nah tadi itu yang 2 rakaat itu paling minimal itu Pak. Paling minimal. Nah, kemudian ya kalau berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau paling banyak melakukan 8 rakaat berdasarkan perbuatan Nabi. Tapi Nabi pernah menyampaikan sholat duha itu sampai 12 rakaat. Jadi kalau berdasarkan perbuatan Nabi yang dilihat oleh Anas bin Malik itu 8 rakaat. Kalau berdasarkan beliau sendiri yang mengucapkan itu sampai 12 rakaat. Ya, jadi 2 rakaat minimalnya Pak. 4 rakaat pernah dikerjakan Nabi, 8 yang paling banyak yang pernah dilakukan Nabi. Tapi Nabi pernah menyampaikan 12 rakaat. Bahkan Pak sekelompok kaum ya, sekelompok orang ulama seperti Abu Ja'far Al-Tabari, kemudian Jazam Al-Hudaymi dan Ar-Rayyani dari mazhab Syafi'i itu mengatakan la hadda li aksariha, tidak ada batasan banyaknya. Artinya kalau mau berapa pun silahkan, kira-kira gitu.
dalam mazhab Syafi'i. Tapi kan mereka nggak ada dasarnya di situ ya, cuma berpandangan saja, kira-kira gitu pandangannya. Kalau pandangannya lain juga ada beberapa di antaranya, tapi yang ada dasarnya itu mulai dari 2 itu, 2, 4, 8. Dalam hadis Nabi yang langsung dikatakan itu 12 rakaat paling banyaknya ya, paling banyaknya gitu Pak ya. Al-Iraqi dalam Syarh Tirmidzi mengatakan, aku tidak meriwayatkan dari seorang sahabat dan tabi'in pun bahwasanya ya mereka membatasinya 12 rakaat. Ini pandangan dalam Syarh Tirmidzi ya, dan pandangan juga dari Imam As-Suyuti ya, As-Suyuti. Tapi perbedaan-perbedaan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya ya kita mengerjakan yang minimal itu jangan sampai lepas dari minimalnya. Minimalnya itu berapa Pak? 2 rakaat ya. Kita kerjakan 4 ya alhamdulillah, bisa lebih 8 itu lebih bagus lagi. 12 itu masih bisa ya, berdasarkan riwayat dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mengenai sholat duha. Kita ambil sedikit lagi Pak tambahannya, yaitu sholat istikharah. Sholat istikharah. Jadi sholat istikharah itu ya disunnahkan bagi orang yang akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dimubahkan. Perbuatannya mubah, maka disunnahkan dia sholat istikharah ketika ingin melakukannya. Dia perkaranya mubah sebenarnya, dia melakukan perjalanan atau apa gitu ya, mubah. Dia bingung apakah akan meneruskan ada kebaikannya atau tidak. Nah, itu namanya mubah, maka dia sholat 2 rakaat ya. 2 rakaat hukumnya tidak wajib ya, tidak wajib. Kenapa dikatakan yang masalah yang mubah Pak? Karena kalau seandainya wajib atau yang disunnahkan itu kan dituntut untuk dilakukan, nggak perlu istikharah lagi. Kalau seandainya perkaranya itu perkara wajib atau perkara yang memang disunnahkan, nggak perlu diistikharahkan lagi. Berarti memang sudah diperintahkan yang terkait dengan wajib. Makanya yang dibilang itu adalah perkara yang mubah di situ. Perkara mubah yang memang kita bingung itu baik dilanjutkan atau tidak. Karena kalau perkaranya wajib, perkaranya sunnah yang nggak membutuhkan lagi untuk dilakukan. Karena kalau wajib dan sunnah itu kan diminta kita melakukan. Kalau yang haram sama yang makruh kita diminta untuk meninggalkan. Jadi yang diistikharahkan apa? Yang perkara yang mubah itu. Yang mubah kita bingung mau melanjutkan atau mau melakukan atau tidak, gitu ya, atau tidak. Kemudian Pak, ya, kemudian yang perlu diperhatikan di sini, ya, apa yang kita lakukan, ya, kita bisa melakukannya kapanpun yang kita inginkan. Fi ayyi waqtin minal laili wan nahar. Bisa dikerjakan siang, bisa dikerjakan malam. Bisa dikerjakan siang dan bisa dikerjakan malam. Dia bisa membaca surat apapun Pak, membaca surat apapun itu. Jadi nggak ada surat-surat tertentu ya. Khusus dia bisa membaca surat apapun yang diinginkannya. Tapi waktu sholat sunnah kalau mau lebih ini memang malam itu terbaiknya. Malam itu terbaiknya. Tapi dia siang kalau menggunakan apa? Tidak masalah sama sekali. Dan tidak ada surat khusus untuk melakukannya. Dengan surat apapun kita baca setelah Al-Fatihah itu, dia sudah masuk ke dalam cakupan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah dia membaca Al-Fatihah, ya, kemudian sholatlah sampai salam itu Pak, barulah dia berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada doanya itu Pak. Doanya adalah hadis riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang Rasulullah mengajarkan untuk doanya itu, idza ahamma ahadukum ya bil amri, jikalau kalian ingin melakukan suatu perkara, maka kerjakanlah 2 rakaat min wailil fardhah yang tidak wajib. Kemudian selesai sholat itu sama kayak sholat biasa Pak, cuma niatnya istikharah di situ.
Kemudian setelah itu berdoa. Doanya agak panjang ini ya. Allahumma astakhiruka, ya Allah aku beristikharah kepadamu biilmika, dengan ilmumu ya. Wa astaqdiruka biqudratika, dan aku mengharapkan kudratmu dengan kudratmu itu. Wa as'aluka min fadlikal azim, aku memohon kepadamu dengan karuniamu yang besar. Fa innaka taqdir wala aqdir, engkau mampu aku tidak mampu. Wa ta'lam wala a'lam, ya, engkau tahu aku enggak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, engkau maha mengetahui yang gaib. Allahumma, ya Allah, in kunta ta'lam, kalau engkau tahu, anna hadzal amr, bahwa urusan ini itu kita sebutkan nanti Pak ya. Misalnya mau membeli rumah ini atau tidak gitu. Itu kan perkara mubah sebenarnya itu. Ya, misalnya kita bingung ini mau beli rumah ini atau tidak, atau membeli kendaraan ini atau tidak Pak. Kita sebutkan hajatnya itu. Ya, khairul li, baik bagiku, fi dini, untuk agamaku, wa ma'asi, kehidupanku, wa akibatu amri, dan ujung akhir urusanku ya. Atau bisa juga dikatakan ajilah amri wa ajilahu, artinya sama. Faqdurhu li, maka takdirkan bagiku, wa yaghfirhu li, dan mudahkan bagiku. Summa barik li fihi, kemudian berkahilah. Wa in kunta ta'lam, kalau engkau tahu anna hadzal amr, bahwa perkara ini syarrul li, buruk bagiku. Perkara ini tadi disebutkan lagi Pak ya. Misalnya apa, mau beli rumah, mau beli apa ya Pak ya. Fidini, dalam agamaku, wa ma'ashi, kehidupanku ya, dan ujung kehidupanku ya, buruk bagiku, maka fasrifu anni, maka jauhkan aku darinya. Wasrifni anhu, dan jauhkan aku darinya. Jauhkan ia dariku, jauhkan aku darinya. Waqdurli al khaira, takdirkan bagiku kebaikan, haitsukana, dimanapun berada. Summa ardinihi, kemudian ridhoilah aku padanya. Itu yang dilakukan ya Pak. Itu yang dilakukan. Kita itu beristikharah itu bukan dalam masalah-masalah besar ya Pak. Kalau Imam Syaukani itu menjelaskan itu bahkan dalam urusan kecil pun juga, itu berdasarkan sabda Nabi. Nabi SAW mengatakan, liyas al ahadukum rabbahu hatta fi syasham na'lihi, hendaklah salah seorang di antara kalian beristikharah kepada Rabbnya, bahkan sampai urusan sendalnya, tali sendalnya. Karena bisa jadi hal-hal yang sepele bagi kita itu bisa jadi besar akibatnya kira-kira. Sepele mungkin dalam banyak cuma mau beli ini kok perlu istikharah, nggak perlu kau salah kira-kira gitu. Nah, tapi bisa jadi yang sepele itu bisa jadi berakibat besar itu. Makanya kita perlu beristikharah pada Allah Subhanahu wa taala. La yakhiba man istakhara, kata para ulama, itu tidak akan merugi orang yang beristikharah. Istikharah dalam hal apa yang mubah-mubah itu Pak. Kita mau beli rumah, atau mau beli tanah, atau mau beli kebun, atau mau beli atau apa gitu. Mensekolahkan anak kemana, itu perlu kira-kira itu. Makanya Nabi mengatakan jangan diremehkan. Liyas al ahadukum rabbahu fi syasha'na. Hendaklah kalian berkonsultasi gitu dengan Rabb kalian, bahkan dalam masalah sendal sekalipun. Tali sendal itu kan hal kecil kira-kira, bukan berarti kita masalah sendal kita ajukan, bukan. Tapi masalah kira-kira hal kecil itu juga perlu diajukan. Kenapa? Karena kita nggak tahu mana yang terbaik buat kita ya. Bisa jadi kita anggap sepele, ternyata nanti akibatnya besar gitu. Bisa jadi. Kemudian Pak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini ya. Tidak sahih kalau periwayatan yang menjelaskan adanya bacaan khusus ketika sholat istikharah itu. Kita bisa membaca ayat apapun yang mampu, silahkan gitu ya. Nah, sebagaimana tidak sahnya kalau ada yang mengatakan sunnah untuk mengulang-ulangnya, enggak, cukup sekali aja udah, cukup sekali aja. Dikatakan oleh Imam Nawawi, yang bawi ayyaf'al ba'dal istikharah ma yansharihu lahu. Hendaklah, kata Imam Nawawi, selayaknya setelah istikharah itu melakukan apa yang dadanya lapang terhadap hal itu. Misalnya ada dua pilihan gitu Pak. Ternyata setelah istikharah itu dada kita lapang ke sini, diberikan kelapangan oleh Allah Ta'ala, dibukakan kira-kira gitu Pak, kelapangan dada kita kepada sesuatu, berarti lakukan itu.
Ini masalah mubah ya Pak. Karena kalau wajib dan sunnah tadi itu nggak perlu diistiqorohkan lagi, udah memang kita diperintahkan untuk melakukan. Kalau makruh sama haram ya jelas harus ditinggalkan, ngapain diistiqorohkan lagi. Tapi mubah itu yang harus diistiqorohkan. Mubah itu yang harus diistiqorohkan. Nanti kalau Imam Nawawi itu menjelaskan kemana lapang hati kita melakukan setelah istiqoroh itu, enggak selalu dengan mimpi. Jangan kita nunggu mimpinya. Mimpi itu kan macam-macam Pak. Mimpi itu kan ada 3 Pak. Ada mimpi itu dari Allah Ta'ala, itu mimpi yang benar. Ada mimpi itu dari setan yang buruk itu Pak. Yang kalau kita setelah bermimpi kan dilarang untuk menceritakan kepada siapapun itu. Yang kalau pas bangun meludah ke kiri ya. Kemudian bertawuz gitu ya. Kemudian fala yang bawi ayat tamin ala insyirahin kana fihi hawan qabla istikharah. Jadi tidak selayaknya dia setelah istikharah itu dia berpegang dengan yang dia nyaman sebelum istikharah. Jadi sebelum istikharah dia udah nyaman kepada sesuatu, itu berarti hawa nafsu di situ. Ya, setelah istikharah dia, padahal setelah istikharah hatinya condong ke sini, kemudian dia ngikuti sebelum istikharah itu kecondongannya, itu hawa nafsu namanya. Ya, jadi setelah istikharah itu kemana hati yang dilapangkan, kemana hati yang senang, berarti itulah hasil istikharah kita ya, kira-kira gitu. Dan cukup sekali istikharah, nggak usah diulang berkali-kali. Dan dia di perkara yang mubah, bukan perkara wajib atau sunnah, karena itu memang harus dilakukan, bukan juga dalam perkara makruh dan haram, karena memang kita diperintahkan untuk menjauhinya, ya menjauhinya. Di sini juga dijelaskan oleh Imam Nawawi, ya, bahwa bal yakunu ghairu sadiqin fi talabil khairah wa fit tabarri minal ilmi wa qudrah, ini yang harusnya dihindari. Jangan sampai kita enggak benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita dahulukan kepentingan kita di situ, itu yang naudzubillah. Kita harus yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita. Jadi dalam hal-hal kecil pun kita sebenarnya harus beristiqoroh kepada Allah taala. Kayak Ibnu Qayyim ya, kalau enggak salah itu kata-kata Ibnu Qayyim ya. Lai yakhib lam yakhibah man istakhara. Tidak akan merugi orang yang beristiqoroh. Ya, sebagaimana orang yang bermusyawarah itu tidak akan merugi juga. Ya. Ma khaba man istakhara. Tidak akan merugi orang yang beristiqoroh. Ya. Tidak akan merugi orang yang beristiqoroh. Meminta petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Baik, sebelum saya tutup ada yang mau ditambahkan Pak atau mau ditanyakan, silakan. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lajeng dimawon dipun badhe kawula tetaken ugi babagan salat sunat. Salat sunat ingkang dipun laksanaken salat puasa sunat ingkang dipun nginakaken kala wau nuninggih puasa sunat dinten Senin saha Kamis. Lajeng panjenengan kula maringaken inggih menika puasa sunat 13, 14, 15. Nah, iki kados menika ing kawula suwun pirsa babagan puasa Senin Kamis kalian 13, 14, 15 menika kadar kandunganipun kados pundi ingkang langking sae ingkang pundi napa sami napa kados pundi pun penjelasanipun matur nuwun. Ini kalau saya katakan yang lebih bagus Pak ya. Jadi ini Pak. Jadi ketika yang paling minimalis sebenarnya bagi kita seorang muslim itu paling minimal ya, kita diperintahkan untuk bisa itu 3 hari dalam sebulan itu. Yang 13, 14, 15. Sebagian mengatakan nggak harus 13, 14, 15. Yang penting 3 hari dalam sebulan. Itu ada riwayat lainnya akan menjelaskan begitu. Ya, jadi mau dimanapun harinya, yang penting 3 hari dalam sebulan. Tapi sebagian mengatakan di ayam mungkin 13, 14, dan 15. Itu yang paling rendahnya Pak. Yang paling kalau mau lebih daripada itu terbaiknya puasa Senin Kamis itu. Kalau Senin Kamis kan berarti 6, 8 ya Pak. 8 hari dalam sebulan. Itu lebih baik daripada yang 3 hari tadi. Kalau mau yang lebih baik lagi yang puasa Daud itu berarti setengah bulan kita berpuasa. Sekitar 15 hari. Sadar masa Nabi Daud sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa. Itu yang terbaik.
Dan nggak ada yang lebih baik daripada itu. Nggak boleh puasa disambung terus, itu nggak boleh bagi kita. Puasa wisol itu nggak boleh. Jadi yang paling rendah bagi seorang muslim idealnya kita ini Pak semuanya, berarti puasanya adalah yang paling rendah itu yang minimal 3 hari dalam sebulan. Ya, walaupun kita di tengah aktivitasnya 3 hari. Ya. Kalau mau lebih baik lagi, Senin Kamis. Mau lebih baik lagi, puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa. Itu udah paling terbaik. Gitu. Nah, jadi ketika kita udah menjalankan Senin Kamis, sudah berarti udah terbaik. Berarti pahalanya sudah mencakup puasa yang ayam mungkin yang 3 hari itu. Karena kita udah melakukan lebih daripada 3 hari, 3 kali dalam sebulan. Kira-kira gitu. Ada kelas kali pengantin menjalankan puasa Senin dan Kamis. Lantas kebetulan itu biasanya juga ada yang menjalankan Senin dan Kamis juga menjalankan 13, 14, 15. Nah kebetulan menika anggenipun nindakan pas dinten Kamis menika pas tanggal 13. Nah, kan kesarengan lajeng ingkang kawula menaken panjenengan. Lah niatipun dalem menika upamanipun kagem napa puasa sunat Kamis lajeng kagem menjalankan yang 13. Lah menika saged boten. Jadi ketika 2 sunnah itu Pak ketemu, ya 2 sunnah ketemu itu otomatis pahalanya sudah dapat keduanya. Misalnya puasa Senin Kamis kita udah terbiasa di situ. Itu kan puasa yang lebih baik daripada 3 hari tadi. Kebetulan Senin Kamis di tanggal Kamis itu atau Senin itu pas tanggal 13 atau 14. Berarti ketika kita berniat dengan puasa Senin Kamis itu dengan sendirinya hari ke-13 itu kita sudah dapat pahalanya. Dalam hati kita niatkan Senin Kamis dan sekaligus hari ke-13 itu. Pahalanya sendiri dan sudah termasuk. Karena dia sunnah sama sunnah itu bisa digabung, niatnya itu bisa. Yang nggak boleh itu kan yang wajib dengan yang sunnah. Kita punya puasa kewajiban qadha misalnya, kemudian satunya puasa sunnah Syawal, kemudian kita niat Syawal sekaligus qadha itu nggak boleh karena dia sunnah dan wajib. Tapi kalau sunnah sama sunnah itu keduanya bisa bergabung menjadi satu. Pahalanya sudah masuk sekalian. Diniatkan dalam hati puasanya. Kita puasanya sekaligus puasa Senin ya, dan sekaligus puasa bertepatan dengan 13 itu ya. Sebagian sebenarnya mengatakan nggak harus tanggal 13, 14, 15, pokoknya 3 hari dalam sebulan sebagian menjelaskan ulama fikih seperti Imam Malik, karena ada riwayatnya juga menjelaskan begitu. Kira-kira gitu. Jadi kalau sunnah sama sunnah itu bisa masuk, pahalanya dapat. Sama kayak kita sholat apa? Sholat yang bisa digabungkan itu kan nanti kan ada yang sunnah itu bisa digabungkan. Dan nantian gabung itu niatnya karena dia kan kayak sholat tahiyatul masjid itu kan sholat yang kita lakukan untuk menghormati masjidnya. Kenapa kita sholat tahiyatul masjid? Karena menghormati masjid. Ketika kita masuk masjid kemudian kita langsung sholat dengan sholat rawatib dan sejenisnya, maka pahala tahiyatul masjid dengan sendirinya sudah dapat. Karena kita sudah menghormati masjid dengan kita mengerjakan sholat di situ. Kan yang nggak boleh itu langsung duduk itu, nggak sholat sama sekali berarti nggak menghormati masjid. Ketika kita sholat yang lainnya, pahala dengan sendirinya pahalanya dapat. Makanya kalau saya sendiri berpandangan beberapa para ulama ada yang mengutip pandangan para ulama itu tidak perlu dipisah di antara rawatib dengan sholat sunnah lainnya. Karena mereka sudah masuk di situ. Karena tujuan adanya rawat tahiyatul masjid itu kan untuk menghormati masjid. Ketika kita dengan sendirinya mengerjakan sholat sunnah, berarti pahala rawatibnya sudah, pahala tahiyatul masjidnya sudah. Kira-kira gitu, Pak. Allahu a'lam. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, Pak, karena waktu itu sudah masuk. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha